Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argaswara Iskandar dari kelas 2 dan 4 ITA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang displaying data, di mana kita akan mengerjakan latihan tentang displaying datanya ini. Pada latihan ini kita ada dua tugas yang diberikan. Yang pertama, kita akan menggunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online kita. Lalu kita akan menambahkan fitur menampilkan item produk berdasarkan kategorinya. Oke, jadi ini untuk latihan yang akan kita kerjakan. Sebagaimana kita lihat, kita menggunakan pagination dan membuat data filtering berdasarkan kategori nantinya. Langsung saja kita kerjakan. Pertama kita mungkin buka aplikasi kita lihat bagaimana. Nah, ini untuk yang aplikasi yang kita buat. Jadi kita sudah buat seperti ini, beberapa tampilan. Nah, ini ada beberapa data. Nah, ini akan kita buat pagination nantinya. Mungkin kita buat 6 data per pagination-nya, per page. Oke, caranya seperti yang sudah kita pelajari. Karena data ini ditampilkan di front end, maka kita akan masuk ke halaman front end, lalu di bagian views. Nah, kita bisa lihat dia ini pada halaman views, dia adalah dari site ya. Kita kemarin membuatnya di site dan di halaman index. Nah, ini halaman yang menampilkan data ini. Untuk membuat pagination-nya, kita akan masuk ke dalam controller-nya, dan di site controller kita kemarin membuatnya di bagian action index untuk ininya. Oke, untuk membuat pagination, pertama caranya seperti ini. Kita hapus ini, kita buat query. Ini kita akan membuat sebuah query. Nanti query-nya adalah kita mengambil item ini, lalu kita akan find. Nah, ini untuk query-nya, query awalnya. Lalu nanti ini kita buat untuk pagination-nya. Kita buat page sama dengan seperti yang kemarin, yakni kita menggunakan pagination. Lalu isinya nanti adalah ada total count, dimana kita mengambil dari query count. Lalu setelah itu kita membuat page size-nya. Di sini kita akan membuat 6 per halaman ya tadi. Jadi per page itu ada 6 data. Kita titik koma di sini. Oke, untuk page-nya sudah. Selanjutnya kita akan mengambil bagian itemnya. Caranya yakni model saja. Nah, kita di sini menggunakan model. Di sini adalah query. Kita yang pertama saat membuat pagination itu kita memerlukan beberapa offset dan limit. Jadi di sini kita menggunakan offset. Offsetnya berasal dari page offset. Nah, ini lalu kita limit juga datanya. Juga kita ambil dari page dan di limit. Lalu terakhir adalah all-nya, karena kita ingin mengambil semua query-nya. Dan untuk page-nya kita kembalikan, kita juga kembalikan di sini, kita kirim dengan nama page juga. Di sini kita tambah page. Oke, maaf ini huruf besar. Kita tambah page. Oke, setelah itu kita masuk halaman index. Nah, pagination-nya nanti mau kita simpan di bagian bawah. Jadi caranya yakni setelah for each, tadi di sini ada for each. Nah, di sini akan kita buat pagination-nya. Sini kita print adalah HTML lalu maaf, bukan HTML tapi link pager.
Mungkin kita pakai yang kita coba yang Bootstrap 4, apakah dia bagus. Widget, lalu di sini adalah pagination page. Ini adalah page yang kita kirim. Oke, selanjutnya kita lihat, kita refresh. Ada yang salah di bagian total count. Oh maaf, ini bukan count tapi count. Nah, seperti ini. Kita refresh. Selanjutnya ada lagi items of non-object model items project. Ini di bagian index, karena kita juga kemarin kita membuat di bagian sininya item model di bagian item. Nah, ini kita buat get item, sini sudah kita perlukan lagi. Ini indeksnya kita hapus. Lalu di sini adalah langsung model as item seperti ini. Kita refresh. Nah, harusnya sudah bisa, dan di bawah sini sudah ada untuk pagination-nya. Nanti bisa karena kita bagi per 6, halaman 2-nya nanti juga ada 6 data, halaman 3-nya juga ada 6 harusnya, tapi di sini cuma ada 2. Oke, jadi seperti itu untuk yang pagination-nya. Untuk pagination sudah kita buat, sekarang kita akan membuat untuk bagian sorting-nya. Jadi nanti halaman index kita akan membuat sebuah sorting. Mungkin kita akan membuat sebuah drop down untuk memilih kategorinya ya. Jadi di sini nanti di site controller di bagian index ini kita akan mengirim juga sebuah item kategori. Item kategori sama dengan item kategori. Ini kita find, lalu kita find all, dan kita kirimkan juga di sini. Item kategori Oke, lalu di index.php nanti karena kita akan membuat drop down, kita buat di sini body content, kita buat lagi satu row seperti ini, kita rapikan. Sini nanti kita akan menggunakan for each. Pertama kita buat sebuah input. Di sini sudah kita buat row, lalu kita buat untuk active formnya. Di sini PHP kita buat form dia adalah sama dengan active form seperti ini. Lalu kita begin dan kita buat untuk n-nya. Ini PHP active form n. Oke, nah nanti kita akan tulis di dalam sini untuk formnya. Pertama ini ada beberapa hal yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah metodenya. Nanti metodenya adalah kita menggunakan get untuk mengirim datanya. Lalu dia actionnya adalah URL to dia nanti ke item /filter.
tadi sudah benar URL itu, ini kurang seperti ini. Oke, jadi ini untuk yang biginnya. Lalu kita akan membuat di sini untuk bagian selectnya, select name, item kategori, ID-nya mungkin kita tidak perlu menggunakan ID. Nanti di sini select, lalu di dalamnya ada ini, mungkin kita simpan di dalam div dulu. Kita di flex, kita dengan display flex div-nya, lalu kita buat select. Nah, nanti di sini kategori ID, kategori ID kita kasih kelas, dia adalah form control. Nanti optionnya ini kita akan menggunakan for each untuk optionnya. Jadi php for each, tadi yang kita kirim adalah item kategori as item kategori, ini putih 2 di sini, ini kita buat n-nya dan for each. Nah, seperti ini. Nanti di dalam for each-nya ini ada banyak beberapa option. Option seperti ini, value-nya adalah item kategori. Ini kita print. Seperti ini. Nanti dalamnya adalah unexpected value. Sini kita simpan di dalam array saja seperti ini. Kategori sama dengan kategori ID ini. Lalu setelah itu kita all kan, all. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita juga butuh item kategori. Item kategori sama dengan item kategori, kita juga find lalu all. Oke, setelah itu kita akan return this render, lalu kita kirim ke halaman filter view, kita mengirimkan model dan kita juga mengirimkan item kategori, seperti ini. Kita akan koma karena kita mengirim di halaman view, lalu kita membuat view di sini di bagian item, kita buat halaman dengan nama filter, filter.php seperti ini, dan kita copy saja isi yang ada di dalam sini di halaman index, kita simpan di filter seperti ini. Kita hapus sininya, lalu item filter, sini item, di sini juga kita ganti, jangan sampai salah, di sini item, lalu filternya di sini karena kita tidak menggunakan page lagi, bisa kita hapus. Oke, kita refresh coba. Kita pilih kategori elektronik, page not found, item filter. Oke. Dia tadi
item controller. Ini lupa kita kasih action seperti ini. Kita refresh, coba kita pilih kategori fashion, kita filter. Nah, sudah ada. Jadi yang isinya nanti cuma yang kategorinya fashion. Lalu kita kembali lagi, kita pilih komputer. Nah, ini yang berkaitan komputer, mainan, lalu yang kita tes yang minuman, es kopi. Nah, tetapi di sini masih ada yang sebenarnya sudah berhasil. Kita sudah menerapkan semuanya. Kita sudah berhasil tambah pagination. Kita tambahkan fitur untuk menampilkan item berdasarkan kategori. Akan tetapi di sini saya mau jika kita mencari seperti ini, handphone. Nah, nanti di atas sini adalah tulisan handphonenya, jadi kategori yang dipilih. Caranya yakni pada item filter ini, di bagian optionnya, yang di atas sini value, kita akan menambahkan sebuah pengkondisian di sini. Jadi misal kita buat php sini sama dengan, nanti akan kita tulis if ini, lalu item kategori ID sama dengan kita akan mengambil dari app request, lalu get kategori ID. Nah, seperti ini. Jadi apabila kategori ID item dengan kategori sekarang itu sama dengan kategori ID yang ada di requestnya sini, di atas sini, nanti kita akan memprint sini, kita akan menambahkan tanda tanya, kita akan print selected. Kalau tidak, kita print seperti ini saja. Sudah. Lalu kita refresh. Nah, nanti sudah seperti ini, sudah berhasil. Fashion, lalu misal elektronik, dia adalah elektronik. Jika kita kembali ke home, nanti semuanya akan tampil. Jadi maksudnya tadi ini adalah kita akan melakukan pengecekan jika kategori ID-nya sama dengan pada ID yang ada pada get, maka nanti kita print selected. Jika tidak, kita print string kosong seperti ini. Oke, itu mungkin agar lebih mudah dibaca, kita buat seperti ini. Kita simpan di bawah. Seperti ini. Oke, kita cek lagi. Di sini sudah ada pagination pada halaman utama, sudah ada paginationnya. Lalu kita filter handphone seperti ini. Jika kita perabotan seperti ini. Oke, jadi sudah berhasil. Kita sudah berhasil menambahkan pagination. Selanjutnya kita juga sudah menampilkan fitur berdasarkan kategori. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.